Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Ashifa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan materi yaitu IPA sebagai dasar pengembangan teknologi dan sejarah perkembangan teknologi. Ilmu pengetahuan alam sebagai dasar pengembangan teknologi. Konsep ilmu pengetahuan alam sebagai dasar pengembangan teknologi berawal dari sebuah keingintahuan mengenai sesuatu yang belum diketahui oleh manusia. Keingintahuan tersebut mendorong seseorang untuk mencari prinsip atau teori yang diperoleh melalui percobaan. Pengkajian ini bertujuan untuk memenuhi penjelasan dari objek atau benda dan energi dan peristiwa alam. Para ilmuwan menempatkan ilmu pengetahuan alam dasar sebagai ilmu dasar bagi ilmu terapan dan teknologi. Teknologi dapat dibentuk dari pengetahuan alam dasar karena ilmu pengetahuan alam dasar ini berperan dalam mengendalikan teknologi melalui prinsip dan teorinya. Ilmu pengetahuan alam dasar dan pengendalian alam dari ilmu pengetahuan alam terapan digunakan teknologi untuk menyusun objek-objek, membuat konstruksi alam, dan membuat alat untuk mengendalikan cara alam bekerja. Ilmu pengetahuan alam sebagai dasar pengembangan teknologi saat ini berkembang pesat. Misalnya saja, dalam peningkatan kesehatan, penyediaan energi, dan perkembangan industri. Berikut merupakan contoh perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dalam peningkatan kesehatan, penyediaan energi, dan perkembangan industri. Perkembangan ilmu dan pengetahuan alam dan teknologi dalam peningkatan kesehatan. Dalam bidang teknik kedokteran, sedang dilakukan perancangan buatan, yakni alat buatan manusia yang ditanam dalam tubuh untuk menggantikan bagian-bagian sistem yang tidak dapat lagi bekerja dengan baik, terutama organ dalam manusia yang paling vital, yaitu jantung. Yang pertama digunakan secara luas adalah katup yang disebabkan oleh adanya kebocoran antara bilik-bilik jantung. Salah satu jenis katup jantung berupa bola plastik sebesar kelereng yang dikurung dengan kurungan mini dari baja. Pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dalam penyediaan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, misal untuk energi listrik dan mekanika. Daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk berbagai proses kegiatan. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan alam dan teknologi, proses pengambilan minyak bumi menjadi lebih efisien, sehingga produksinya meningkat. Sebagai contoh, bensin dari minyak bumi. Minyak bumi adalah hasil pelapukan dari laut. Pada proses penyulingan, belum diperoleh bensin yang memadai dan kualitasnya rendah. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pada bensin tersebut, maka dilakukan proses perekatan atau cracking, yaitu proses memanaskan bahan bertitik didih tinggi di bawah tekanan. Selain itu, yang kini tengah dimanfaatkan adalah tenaga matahari sebagai sel surya dengan bahan silikon kristal tunggal yang belum ekonomis. Tetapi, pembuatan sel surya dalam bentuk semua kristal telah mempunyai arti ekonomis dan telah banyak dijumpai, misalnya kalkulator solar cell. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dalam perkembangan industri. Perkembangan industri dimulai dari Eropa, kemudian menjalar ke Amerika dan Asia, serta maju dengan pesat, karena masyarakat mengharapkan kesejahteraan ekonomi yang meningkat untuk masa depan. Sehingga timbullah revolusi industri yang pertama. Perkembangan industri yang berikutnya diikuti dengan ditemukannya transistor atau revolusi industri kedua pada zaman kendali otomatis. Pola perkembangan industri meliputi 3 tahap, yaitu pada tahap pertama, ada sektor industri teknologi yang berkembang sangat pesat dalam bidang pembuatan baja, jalan kereta api, penambangan batu bara dan biji besi, industri mobil listrik, serta tenaga panas bumi. Pada tahap kedua, revolusi hijau di bidang pertanian, industri kimia, elektronika, teknologi komputer, telekomunikasi, plastik, logam ringan, seperti aluminium, alloys, pesawat pancar gas, teknologi nuklir, dan lain-lain.
Dan terakhir, tahap 3, bioteknologi akan menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan oleh keharusan-keharusan yang muncul dari kebutuhan produksi, masalah tata lingkungan, dan kapasitas produksi. Lanjut kepada topik selanjutnya, yaitu sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Sejarah teknologi adalah sejarah yang berkaitan dengan alat dan teknologi atau teknik hasil penemuan manusia yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia itu sendiri. Sejarah teknologi dimulai dari munculnya spesies manusia di muka bumi, jejak-jejak peralatan dan teknologi yang dimiliki manusia sejak awal peradabannya ditemukan. Kemudian direkonstruksi secara historis dan kemudian dianalisis kaitannya dengan perkembangan peradaban manusia. Sejarah teknologi manusia dimulai dari hal sederhana seperti pengembangan bahasa, pembuatan perkakas dari batu, hingga yang sangat rumit seperti komputer kuantum. Berkembangnya suatu teknologi aplikatif dapat ditinjau dari kebutuhan manusia sendiri, seperti untuk mengatasi perubahan cuaca dan iklim, menghadapi serangan hewan buas, mempermudah aktivitas ekonomi, hingga peperangan. Selanjutnya, teknologi juga dapat berkembang dari aspek teoritis, yakni hanya berlandaskan keinginan tahuan manusia akan fenomena alam yang terjadi di sekitarnya, seperti penemuan hukum gravitasi dan kalkulus oleh Isaac Newton dan Leibniz. Sejarah teknologi membahas aspek terapan dari sains, seperti penemuan peralatan atau teknik untuk memudahkan suatu aktivitas manusia. Sedangkan sejarah sains mempunyai cakupan lebih luas karena mengkaji suatu gejala alam atau gejala yang terjadi di kehidupan manusia berdasarkan aspek-aspek teoritis ataupun yang berkaitan dengan hal-hal abstrak secara matematis hingga ranah filsafat.